Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zahra Zetira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riset pasar. Yang akan saya bahas di sini ada 4 topik. Yang pertama, pengertian dari riset pasar itu sendiri, peran riset pasar, kerangka kerja riset pasar, dan prosedur riset pasar. Baiklah, masuk topik yang pertama, yaitu riset pasar. Riset pasar merupakan suatu kegiatan yang tersusun secara sistematis, yang mengacu pada pengumpulan data yang secara terus-menerus, analisis peluang, dan penyebaran informasi yang bermanfaat dalam rangka memudahkan manajer untuk mengambil keputusan yang terbaik di perusahaannya. Ruang lingkup aktivitas riset pemasaran terbukti lebih luas dari sekedar menanyakan konsumen tentang apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak mereka inginkan. The American Marketing Association atau Asosiasi Pemasaran Amerika secara formal mendefinisikan riset pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar. Riset pasar menghubungkan ketiganya melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Informasi tersebut juga digunakan untuk membuat, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, serta memperbaiki pengertian mengenai pemasaran sebagai sebuah proses. Definisi riset pemasaran menurut Malhotra adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dimensiasi, serta penggunaan informasi secara sistematik dan objektif. Informasi tersebut digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan penyelesaian masalah dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran dilakukan secara objektif, tidak ada pihak yang lebih diutamakan, karena hasil dari riset pasar harus ditampilkan dengan keadaan sebenarnya. Seorang manajer membutuhkan informasi yang sangat akurat untuk menjamin sebuah keputusan yang tepat dan tidak menimbulkan resiko yang berkepanjangan di kemudian hari. Fungsi dari riset pasar itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai perencanaan. Perencanaan berkaitan dengan menentukan peluang pasar, meliputi pembagian pasar, demand estimation, dan environmental assessment. Yang kedua yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Riset pasar lebih fokus membuat keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang ketiga yaitu pengendalian. Membantu pihak manajemen untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses yang berlangsung. Topik yang kedua yaitu peran riset pasar. Peran riset pasar ada 6. Yang pertama, menciptakan ide-ide untuk aktivitas pemasaran, termasuk identifikasi masalah dan peluang pemasaran. Yang kedua, mengevaluasi seluruh kegiatan pemasaran. Yang ketiga, membandingkan tujuan perusahaan dengan kinerja karyawan, apakah sudah optimal atau belum sama sekali. Meningkatkan kualitas pengetahuan umum mengenai proses pemasaran yang baik, serta cara menyelesaikan masalah dalam pemasaran. Yang kelima, mengetahui rincian informasi apa saja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir, pengumpulan semua informasi dan mengetahui status informasi tersebut, apakah informasinya benar atau hoaks. Banyak riset dilakukan untuk mengetahui apa saja kebutuhan dan keinginan konsumen, tapi riset lainnya dilakukan dengan tujuan menilai dampak penyesuaian sebelumnya terhadap bauran pemasaran dengan mengukur dampak potensial dari perubahan yang baru terjadi. Topik yang ketiga yaitu kerangka kerja riset pemasaran. Yang pertama yaitu
mendefinisikan masalah dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Dalam mendefinisikan pasar, ada 2 pertimbangan penting. Yang pertama yaitu struktur pasar, mengacu pada luas pasar, tahap perkembangannya, dan jumlah pesaing dalam pasar. Dan yang kedua yaitu konsep produk. Kedua yaitu mengidentifikasi sumber informasi alternatif. Setelah masalah didefinisikan, harus ditentukan di mana informasi penting dapat ditemukan dan bagaimana mendapatkannya. Yang ketiga yaitu merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data dengan hati-hati. Yang keempat yaitu menganalisis data dan menyiapkan laporan. Laporan harus bersifat aktual, lengkap, dan objektif. Hal ini sangat penting untuk mengkomunikasikan kendala dan juga keterbatasan fakta yang disajikan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam laporan, yang pertama yaitu sumber data harus diidentifikasi. Sumber data yang berbeda akan memberikan tingkat keyakinan yang berbeda pula. Proyeksi data harus dijelaskan, mencantumkan data diri narasumber secara lengkap. Alternatif tindakan yang dikembangkan dari analisis dan interpretasi data harus ditandai. Topik yang keempat yaitu prosedur riset pasar. Menentukan topik riset pasar merupakan langkah yang pertama. Tujuan menentukan riset